Kamu mungkin merasa sedang memilih kata-kata dengan hati-hati, tapi faktanya banyak dari apa yang keluar dari mulutmu adalah hasil default setting dari dalam diri, tanpa kamu sadari. Ibarat playlist yang sudah autoplay, kamu sering ngomong hal-hal yang muncul begitu saja, karena sudah tertanam lama di alam bawah sadar. Contohnya, coba perhatikan saat kamu bilang, "Aku cuma beruntung," atau "Aku pikir sih." Kedengarannya biasa, tapi itu bisa jadi sinyal kecil dari pola pikir yang lebih dalam. Mungkin kamu sedang meremehkan dirimu sendiri, atau sedang takut untuk benar-benar mengakui keinginanmu. Kadang kamu merasa sedang merendah, padahal yang kamu lakukan adalah menyabotase keyakinanmu sendiri secara halus. Yang menarik, tubuhmu ikut main, nada bicara, tatapan mata, jeda sebelum bicara, semuanya ikut memberi bocoran tentang isi pikiranmu. Kata-kata itu seperti pintu kecil yang mengintipkan seluruh isi rumah mentalmu. Jadi mulai sekarang, cobalah perhatikan ucapan-ucapan kecilmu, bukan buat menghakimi diri, tapi sekadar jadi penonton dari film yang kamu bintangi sendiri. Kadang lucu, kadang menyentuh, kadang bikin mikir, "Oh, ternyata aku sering bilang gitu ya." Ucapanmu adalah jendela, dan kamu mungkin akan terkejut melihat pemandangan di baliknya. Kata-kata yang kamu pilih itu kayak pakaian, tanpa sadar, kamu pakai yang paling cocok dengan rasa di dalam. Misalnya, ada dua orang yang bilang hal serupa tapi beda rasa. Satu bilang, "Kalau aku berhasil nanti." Yang satu lagi, "Ketika aku berhasil nanti." Bedanya kecil? Iya, tapi maknanya jauh. Yang satu ngomong seolah sukses itu kemungkinan kecil, kayak undian. Yang satu lagi, udah kayak ngepesan sukses lewat kurir ekspres, tinggal nunggu sampai. Kata "kalau" itu seperti kamu berdiri di luar panggung, menunggu dipanggil. Sementara ketika bikin kamu langsung naik ke panggung, siap tampil. Nah, bahasa itu sebenarnya seperti cermin yang kamu bawa kemana-mana. Dan cermin ini nggak cuma ngasih tahu siapa kamu, tapi juga nunjukin di mana kamu berdiri dalam hidupmu. Apakah kamu jadi tokoh utama yang menentukan alur cerita, atau cuma figuran yang nonton dari pinggir layar? Seringkali kita tanpa sadar ngomong kayak penonton, "Semoga ada kesempatan, kalau nanti cocok, mudah-mudahan bisa." Padahal kamu bisa juga ngomong kayak sutradara, "Aku lagi nyiapin langkah selanjutnya," atau "Aku sedang membangun jalan ke sana." Mulai sekarang, coba perhatikan, kamu ngomong dari posisi penonton atau pemeran utama. Karena percaya atau enggak, dunia juga ikut nonton, dan dia bakal ngasih peran sesuai dialog yang kamu ucapkan. Pernah dengar istilah kata-kata adalah doa? Itu bukan sekadar pepatah manis buat caption Instagram. Ada yang namanya linguistic determinism, yaitu gaya ngomong yang bukan cuma mencerminkan realitas, tapi bisa membentuk realitas itu sendiri. Iya, semacam sulap, tapi versinya versi kamu sendiri. Contohnya, kalau kamu sering ngomong, "Aku payah dalam hal ini," lama-lama bukan cuma kamu yang percaya, otakmu juga mulai menyusun ulang hidupmu agar sesuai dengan naskah itu. Dia pikir, "Oke bos, kamu bilang kamu payah, kita bikin kenyataannya gitu ya." Dan boom, dunia mulai ikut menyesuaikan diri. Ucapan itu seperti mantra yang kamu ulang terus setiap hari. Beda antara orang yang bilang, "Aku berusaha jadi lebih baik dalam hal ini," dengan yang bilang, "Aku emang jelek di bagian ini." Itu bukan soal grammar, itu soal arah hidup. Yang satu membuka jalan, yang satu lagi menggali lubang. Kata-kata itu kayak cetakan dari masa depanmu. Makin sering kamu ucapkan, makin solid bentuknya. Dan lama-lama, tanpa sadar, kamu hidup di dalam bangunan yang kamu rakit sendiri pakai kata-kata. Jadi kalau suatu hari kamu bertanya, "Kenapa hidupku gini-gini aja ya?" Mungkin jawabannya ada di kata-kata kecil yang kamu ucapkan setiap hari, yang kamu pikir cuman lewat, padahal mereka sedang menulis masa depan. Bercanda soal diri sendiri itu kelihatannya lucu, ringan, bikin suasana cair. Tapi kadang di balik tawa itu ada luka kecil yang ikut ketawa getir. Kamu bilang, "Haha, aku emang bego soal beginian." Padahal hati kecilmu cuma bisa meringis. Dan lama-lama, candaan itu bukan sekadar hiburan, tapi jadi semacam stempel yang kamu tempel sendiri di jidatmu. Masalahnya, otakmu nggak ngerti konteks. Buat dia, semua yang kamu ucapkan, baik serius atau bercanda, itu adalah input. Dan input itu lama-lama jadi program. Jadi tiap kali kamu bercanda,
Yah, gua mah anak gagal, otakmu nyimak sambil catat. Oke, kita ulang terus bagian ini ya, udah jadi skrip utama. Lucunya, semakin kamu sering lempar candaan kayak gitu, semakin orang lain juga percaya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu sendiri yang menghidupkan karakter itu lewat kata-katamu. Kamu bikin panggung, kamu jadi bintang utamanya, dan semuanya dibalut tawa. Jadi bukan berarti kamu harus berhenti bercanda, nggak gitu. Tapi coba tanya ke diri sendiri, apakah aku tertawa karena leluconnya, atau karena itu satu-satunya cara biar nggak kelihatan sedih? Kadang bahasa yang paling menyakitkan datang dari mulut sendiri dibungkus tawa, dan kita nggak sadar kita sedang menyakiti diri sambil berharap orang lain nggak ikut-ikutan. Kalimat sederhana seperti aku nggak bisa itu terdengar final, kayak tembok tebal yang udah dibangun rapat. Tapi begitu kamu ubah jadi aku sedang belajar, tiba-tiba tembok itu punya pintu. Mungkin kecil, tapi bisa dibuka, dan kamu bisa jalan pelan-pelan keluar dari naskah lama yang membatasi. Ucapan bukan sekadar bunyi, mereka adalah alat ukir yang membentuk identitas. Setiap kata yang kamu pilih, entah sadar atau enggak, itu sedang memahat siapa kamu sekarang dan siapa kamu nanti. Makanya, waktu kamu mulai mengubah kalimat-kalimat kecil dalam keseharian, kamu bukan sedang mengada-ada, kamu sedang mencicil versi dirimu yang lebih baru. Afirmasi sering dapat cap negatif, katanya lebay, nggak realistis. Tapi begini, afirmasi bukan soal sulap, dia bukan jampi-jampi. Dia cuma cara kamu berbicara dengan lebih lembut ke diri sendiri, sambil pelan-pelan mengikis skrip lama yang udah terlalu sering kamu ulang tanpa pikir panjang. Daripada bilang, aku selalu gagal, gimana kalau coba, aku sedang mencari cara baru. Itu bukan bohong, itu cuma kamu memilih arah, dan arah itu lama-lama bisa jadi jalan pulang. Kalimatmu adalah awal perubahan, bukan karena magis, tapi karena dari sanalah cerita baru bisa ditulis, dan kamu adalah penulisnya. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang ngomong belum selesai aja, kamu udah ngerasa, wah, orang ini bisa dipercaya. Atau sebaliknya, baru 5 kata keluar, kamu langsung kepikiran, kayaknya nggak yakin sama dirinya sendiri deh. Nah, itu karena cara kita ngomong bukan cuman bunyi, itu sinyal. Kata-kata yang kamu pakai, cara kamu menyusunnya, intonasi, pilihan frasa, semuanya membentuk kesan pertama, kedua, bahkan kesan abadi. Orang merespons bukan hanya pada isi ucapanmu, tapi pada getarannya. Misalnya, kalau kamu bilang, aku cuma kebetulan dapat kesempatan ini, orang bisa nangkep sinyal bahwa kamu sendiri nggak yakin kamu pantas. Tapi kalau kamu bilang, aku bersyukur bisa ada di posisi ini karena aku terus belajar, nada itu beda, dan respon yang kamu dapat juga beda. Yang sering kita lupa, dunia itu sebenarnya kayak cermin. Dia memantulkan apa yang kamu pancarkan. Kalau kamu ngomong dengan percaya diri, tulus dan jujur, dunia ikut memberi ruang. Tapi kalau kamu terus-menerus merendahkan diri lewat ucapan, dunia juga bisa ikut-ikutan menganggap kamu kecil. Tanpa sadar, kamu menciptakan semacam feedback loop. Kamu ngomong dengan cara tertentu, orang bereaksi sesuai itu, dan reaksi itu menguatkan pola ngomongmu tadi. Akhirnya, pola itu jadi kenyataan yang kamu kira datang dari luar, padahal kamu yang menyalakannya duluan. Jadi lain kali kamu buka mulut, sadarilah, kamu bukan cuma sedang ngobrol, kamu sedang memberitahu dunia bagaimana seharusnya ia memperlakukanmu. Kadang, yang paling nyaring bukan kata-kata, tapi jeda di antaranya. Diam yang muncul sebelum kamu jawab, atau nada turun pelan di akhir kalimat. Dan anehnya, kadang justru disitulah letak kejujuran paling jujur. Pernah nggak kamu bilang aku baik-baik saja, tapi suaramu terlalu cepat, atau terlalu pelan, atau nggak ada kontak mata? Nah, di titik itu orang lain bisa tahu, ada sesuatu yang nggak benar-benar baik. Intonasi, ritme, dan kecepatan bicara itu kayak bahasa rahasia tubuhmu. Kamu mungkin bisa pilih kata, tapi tubuh dan suara sering curhat lebih dulu. Kamu bisa bilang, nggak apa-apa dengan senyum, tapi nada datar bisa mengkhianati isi hatimu. Dan menariknya, bukan cuma orang lain yang bisa membaca itu. Kamu juga bisa belajar mendengar dirimu sendiri. Coba perhatikan nada suaramu saat kamu cerita tentang sesuatu yang kamu cintai,
pasti ada semangat kecil yang nyelip di antara kata. Sebaliknya, waktu kamu ngomong soal hal yang bikin kamu cemas, ritmenya beda, kayak ada beban di balik napasmu. Jadi, jangan remehkan diam, jangan anggap enteng jeda, karena kadang yang tak terucap justru paling jujur. Kamu hanya perlu belajar mendengarnya, terutama dari dirimu sendiri. Pernah coba dengerin rekaman suara kamu sendiri seharian? Bukan cuma 1-2 kalimat, tapi betul-betul mendengar bagaimana kamu bicara ke orang lain dan ke diri sendiri? Rasanya bisa campur aduk, agak geli, agak malu, dan kadang agak sedih juga. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kamu mendengar ulang cara kamu berbicara, kamu sedang mengupas lapisan kebiasaan bawah sadar yang selama ini bekerja di balik layar. Kamu mulai ngeh, ternyata kamu sering bilang, aku nggak bisa tanpa mikir. Atau terlalu sering minta maaf atas hal-hal kecil yang bahkan bukan salahmu. Atau suka menyepelekan dirimu sendiri sambil tertawa. Dan pertanyaannya sederhana tapi dalam, kalau aku dengar orang ini bicara, aku pengen temenan nggak sama dia? Kadang satu-satunya cara untuk benar-benar mengenal diri adalah dengan menjadi pendengar untuk suara kita sendiri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Untuk bilang, oke, ternyata selama ini aku berbicara seperti itu, tapi aku bisa pelan-pelan mengubahnya. Karena suara yang kamu dengar itu adalah cermin. Dan cermin yang jujur, meskipun kadang menyakitkan, selalu jadi titik awal perubahan. Kamu nggak harus suka semua yang kamu dengar, tapi kamu bisa mulai bersikap lembut pada dirimu sendiri. Dan dari situ, perlahan-lahan, cara kamu berbicara ke dunia dan ke dirimu pun akan berubah. Dan seperti itu jugalah caramu menulis ulang kisah hidupmu, mulai dari satu kata, satu kalimat, yang lahir dari kesadaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.